Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1, saya Sarah Mukti. Dan saya Jenal Mutakin. Dan saya Muhammad Fikri. Kita akan mempresentasikan sebuah mata pelajaran administrasi transaksi, yaitu Tentang alur transaksi. ya, mari kita langsung saja. Alur transaksi. Administrasi transaksi kelas 11 BDP. KD 3.2 menganalisis alur transaksi. KD 4.2 menentukan alur transaksi. Apa saja sih transaksi yang pernah kamu lakukan? Transaksi pembelian. Oke, di sini ada seorang pembeli dan penjual. Pembeli ini memberikan uang kepada penjual dan penjual memberikan barang dagangannya ke si pembeli. Nah, penjelasannya, pembeli memesan barang, kebutuhan ataupun keinginannya, kemudian membayar secara tunai ataupun kredit kepada si penjual. Lalu, si penjual mengirimkan barang, kebutuhan atau keinginan si pembeli. Nah, selanjutnya, bagaimana alur transaksi di sebuah bisnis? Alur transaksi pembelian terbagi menjadi 5. Yang pertama, surat permintaan di bagian gudang mencakup nama barang, jenis tipe, dan kuantitas. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga. Bagian pembelian mencakup nama barang, jenis, tipe, kuantitas, syarat pembayaran. Yang ketiga, surat order pembelian mencakup identitas supplier dan barang pesan. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Bagian penerimaan. Barang mencakup keterangan pemeriksaan barang. Dan yang kelima, bukti pengeluaran kas atau bagian keuangan mencakup pengeluaran uang secara tunai ataupun kredit. Dan selanjutnya ada alur transaksi penjualan. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, penjualan secara tunai dengan metode eceran. Yang kedua, penjualan secara tunai dengan metode grosir. Dan yang ketiga, penjualan secara kredit. Alur transaksi penjualan secara tunai dengan metode eceran atau retail. Ada 3 unsur dasar, yakni pelayanan pramuniaga atau melayani pelanggan membeli barang. Yang kedua, kasir, mensortir pelanggan, menerima pembayaran, dan menyerahkan barang. Yang ketiga, gudang, menyiapkan barang pesanan pelanggan apabila kuantitas besar atau barang khusus. Yang kedua, alur transaksi penjualan tunai secara grosir. Metode yang pertama, permintaan pelanggan. Yang kedua, negosiasi. Yang ketiga, surat perjanjian. Yang keempat, membuat faktur. Dan yang kelima, memeriksa barang yang dijual. Yang keenam, menerima pembayaran. Yang ketujuh, membuat bukti transaksi. Dan yang kedelapan dan yang terakhir, mengirim barang yang dijual. Dan yang terakhir atau yang ketiga ialah alur transaksi penjualan secara kredit. Di sini ada 8 unsur. Yang pertama, surat permintaan pembelian. Yang kedua, negosiasi. Yang ketiga, aplikasi kredit. Yang keempat, survei pelanggan. Dan yang kelima, persetujuan kredit. Yang keenam, surat perjanjian penjualan kredit. Yang ketujuh, membuat bukti transaksi. Dan yang kedelapan, menyerahkan barang. Selanjutnya, alur transaksi. Alur transaksi yang biasa terjadi di sebuah usaha atau bisnis. Yang pertama, alur transaksi pembeli. Yang kedua, alur transaksi penjual tunai eceran. Yang ketiga, alur transaksi penjual secara tunai grosir. Dan yang ketiga, alur transaksi penjual secara kredit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.